Keren banget, Manchester City baru aja menjuarai Piala Dunia antar klub, langsung menghajar Everton. Sebelum pertandingan, gue prediksi sedikit kalau Man City itu mungkin bakal mengalami hangover karena mereka baru menjuarai satu turnamen, mungkin mereka bisa terbawa dengan perayaan. Tapi ternyata nggak sampai begitu. Mereka tetap menghajar Everton 3-1. Bukan tanpa masalah, ada kendalanya sendiri dari gol pertama di babak pertama yang nanti gue bakal ulas lagi. Tapi ini pertandingan memang sangat penting banget buat City ya. Karena sebelum pertandingan mereka itu 6 poin di belakang Arsenal, 8 poin di belakang Liverpool. Dan posisi mereka itu di posisi kelima. Jadi posisi yang nggak menguntungkan sama sekali buat Manchester City. Dan performa mereka dalam 6 laga terakhir di Liga musim ini pun juga hanya memenangkan 1. Itu pun juga melawan tim promosi Luton. Jadi situasinya ini benar-benar lagi mendung abis buat Manchester City. Kalau mereka gagal dapetin 3 poin lawan Everton, menurut gue mereka udah keluar dari perlombaan Liga Inggris tahun ini. Dan di Goodison Park ini bukan tempat yang biasa-biasa aja loh. Ini angker banget loh. Banyak hantunya. Hantunya itu ada Eddie Howe dan juga Mauricio Pochettino. Newcastle dibantai 3-0 ya, sama Everton di Goodison Park. Chelsea juga kalah 2-0. Jadi ini laga yang sulit buat Manchester City. Dan itu pun yang terlihat ketika Manchester City kebobolan gol pertama lewat golnya Jack Harrison. Rodri kehilangan bola. Aneh banget Rodri bisa kehilangan bola. Ternyata dia manusia juga. Setelah kehilangan bola bergulir ke kakinya Dwight McNeil. Dan McNeil nggak ada yang dijaga dan langsung umpan datar ke kotak penalti. Langsung disapu habis sama Jack Harrison. 1-0 dan ini adalah posisi yang benar-benar nggak ideal buat Manchester City. Man City entah kenapa sebelum pertandingan kali ini mereka tuh mentalnya agak sedikit dipertanyakan ya. Terakhir kali lawan Crystal Palace udah 2-0 terus kendor 2-2. Nah, sekarang ketinggalan 1-0 oleh Everton, mentalnya lagi ini dipertanyakan apakah mereka itu bisa menghilangkan rasa complacent mereka. Karena banyak yang mengkritik musim lalu itu mereka sudah menangin treble dan musim ini mungkin mereka itu nggak anggap Liga Inggris itu serius begitu. Jadi di pertandingan kali ini yang gue perhatikan Man City tetap menggunakan formasi 4-3-3, formasi yang sama, tapi Julian Alvarez yang bermain sebagai ujung tombak menggantikan Erling Haaland dan Matheus Nunes bermain di sampingnya siapa tuh? Rodri. Jadi kalau gue lihat kenapa dia yang dimainkan bukannya Kovacic atau si Rico Lewis, itu karena Matheus Nunes itu punya kaki. Dia bisa lari, dia ada tenaga fisiknya juga lumayan buat bisa menyeimbangi kekuatan fisiknya Everton. Itu kan senjata ampuhnya Everton, ya kan? Dan itu memang terbukti. Salah satu keputusan yang gue bilang jitu dari Pep Guardiola. Everton juga menggunakan formasi yang mirip dengan 4-2-3-1. Andre Gomez yang menggantikan Idrissa Gueye yang cedera lawan Spurs pekan lalu. Terus Calvert-Lewin diganti oleh Beto. Mungkin Beto karena akselerasinya lebih bagus ya. Mungkin bisa memanfaatkan ruang di belakang Manchester City. Mungkin begitu yang dipikir oleh Sean Dyche. Dan di pertandingan pertama, sebetulnya Manchester City itu sangat tajam. Langsung mulai pertandingan dengan cepat dan langsung mendapatkan 2 peluang emas melalui tembakannya Matheus Nunes, ditepis oleh Jordan Pickford, bola muntahannya jatuh ke Julian Alvarez yang akhirnya diselamatkan juga oleh Jordan Pickford. Jadi 2 penyelamatan gemilang dari Pickford ini. Dan sejak itu tiba-tiba berlawanan dengan arus permainan Everton, yaitu mencolong 1 gol pertama. Rodri kehilangan bola. Bisa kehilangan bola. Ya mungkin itu salah satu alasannya kenapa Manchester City itu dibilang agak sedikit
menganggap remeh, nggak serius musim ini. Dan akhirnya McNeil mengasis ke Jack Harrison 1-0. Nah, sekarang barulah Manchester City benar-benar dipertanyakan di momen ini, apakah mereka itu punya mental juara. Situasi 1-0 melawan Everton di Goodison Park bukan situasi yang sangat mudah. Dan kita harus mengacungkan jempol karena yang menyamakan kedudukan adalah pemain terbaik di laga ini menurut gue, yaitu Phil Foden yang bermain di posisi nomor 10. Dia menerima bola dari Bernardo Silva dari sayap kanan dan dia tembakannya keras banget, terukur dan ke pojok gawang, ke pojok bawahnya Pickford. Nggak bisa diselamatkan oleh Pickford. Kalau gue lihat posisi idealnya Phil Foden itu memang ada di posisi sentral sebagai nomor 10. Itu posisi paling cocoknya dia. Mungkin karena pengaruhnya Kevin De Bruyne ya, kalau dia main ya, mungkin gak ada kesempatan buat Foden. Tapi karena sekarang absen si De Bruyne ini, Foden yang dipercaya. Dan entah kenapa Guardiola itu masih bersikeras kalau itu bukan posisi tepatnya, sering mengutak-atik posisinya Foden. Tapi gue bilang Foden itu harus tetap bermain di posisi CAM. Dan setelah pertandingan usai pun dia juga mengakui kalau posisi tepatnya itu memang di posisi sentral dan dia sedikit agak meminta dengan Pep untuk memainkan dia lebih lanjut di posisi tersebut. Dia menyelesaikan pertandingan dengan 7 tembakan. 7 tembakan yang luar biasa sekali. Ada satu yang kena tiang, tembakan keras banget, sayang banget kena tiang. Dan satu tembakan yang lain pun juga sangat keras mengarah ke gawang dan bola muntahannya itu jatuh ke Nathan Ake yang akhirnya tembakannya pun juga kena tangannya Andre Onana yang akhirnya berujung menjadi penalti. Pokoknya itu beruntun banget. Tapi Phil Foden ini memiliki andil yang sangat besar sekali. Dan penalti diambil oleh Julian Alvarez yang menggantikan Erling Haaland dan dia langsung selesaikan dengan secara tenang sekali. Dan ini membuahkan 5 gol untuk Alvarez musim ini di Liga. Dan skor 2-1, Pep Guardiola bisa menghembuskan nafas lega. Dan sejak itu, Man City mengontrol tempo permainan dan berhasil mendapatkan gol ketiga lewat kinerja high pressingnya Manchester City. Julian Alvarez cocok sekali menjadi striker yang melakukan pressing ke Jordan Pickford. Akhirnya Pickford agak sedikit kelabakan. Bola clearance-nya itu jatuh ke kakinya Bernardo Silva yang tinggal melambungkan bola ke gawang kosong. Skor 3-1. Jadi ini adalah performance yang luar biasa sekali dari Manchester City. Mereka menunjukkan bahwa mereka itu punya mentalitas yang kuat, bahwa mereka itu bisa ketinggalan 1-0 dan membalikan kedudukan dan sekaligus menjawab banyak sekali pertanyaan orang mengenai Manchester City musim ini. Jadi sekarang posisinya Manchester City itu sudah masuk ke 4 besar, menyalip Tottenham Hotspur. Hanya beda 5 poin dari Liverpool dan mereka masih punya 1 laga ekstra. Jadi membaik sekali buat Manchester City.